Saudara-saudari, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Matius bab 18 ayat 1 sampai 5, ayat 10, ayat 12 sampai 14. Sekali peristiwa datanglah murid-murid dan bertanya kepada Yesus, "Siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga?" Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka lalu berkata, "Aku berkata kepadamu, sungguh, jika kalian tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kalian tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Dan barang siapa menyambut seorang anak kecil seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Ingatlah, jangan menganggap rendah seorang pun dari anak-anak kecil ini, karena aku berkata kepadamu, malaikat-malaikat mereka di surga selalu memandang wajah Bapakku yang di surga." Lalu Yesus bersabda lagi, "Bagaimana pendapatmu? Jika seseorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor di antaranya sesat, tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan, lalu pergi mencari yang sesat itu? Dan aku berkata kepadamu, sungguh, jika ia berhasil menemukannya, lebih besarlah kegembiraannya atas yang seekor itu daripada atas yang ke-99 ekor yang tidak sesat. Demikian pula Bapamu yang di surga tidak mengendaki seorang pun dari anak-anak ini hilang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Saudara-saudari, dalam Injil hari ini, para murid bertanya kepada Yesus, "Siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga?" Dan Yesus memberikan jawaban yang mengejutkan. Ia memanggil seorang anak kecil dan berkata, "Jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga." Perkataan ini adalah undangan dan sekaligus peringatan. Yesus tidak berkata bahwa kita harus menjadi kekanak-kanakan, tetapi kita dipanggil untuk menjadi seperti anak kecil dalam kerendahan hati, kepercayaan, dan kesederhanaan hati. Dalam doa dan renungan, kita membayangkan diri kita berdiri di hadapan Yesus sebagai seorang anak kecil. Kita melihat tatapannya yang lembut, senyumnya yang penuh kasih, dan tawanya yang menghapus segala ketakutan. Kita merasa diterima apa adanya tanpa syarat. Tidak ada penghakiman, tidak ada tuntutan, hanya kasih yang murni dan kerinduan Yesus untuk tinggal bersama kita. Saat dunia mulai mengusir kita, menganggap kita tidak penting, Yesus membela kita. Ia berdiri bagi kita seperti gembala yang tidak rela satu pun dari kawanannya hilang. Bapakku yang di surga tidak mengendaki satu pun dari anak-anak ini hilang. Saudara-saudari, inilah penghiburan terbesar kita. Kita tidak ditolak, tidak disingkirkan, tidak diabaikan. Di hadapan Yesus kita selalu dicintai dan diinginkan. Namun marilah kita jujur, kita tidak selalu merasa seperti anak kecil. Kita telah menjalani hidup, membuat keputusan, bahkan menjauh dari Tuhan dalam berbagai cara. Kita pernah memilih standar dunia, ambisi, pengakuan, kepemilikan. Kita membawa luka, beban, dan rasa bersalah. Namun Yesus tetap menatap kita dengan kasih. Ia mengundang kita untuk kembali, bukan ke masa lalu, tetapi ke hati yang sederhana seperti anak kecil. Kita mohon kepada Roh Kudus untuk menerangi hati kita, agar kita dapat melihat diri kita sebagaimana Yesus melihat kita, dengan penuh pengharapan dan belas kasih. Saudara-saudari, Injil juga menyebutkan bahwa malaikat-malaikat kecil ini memandang wajah Bapa di surga. Para malaikat itu hidup dalam kebenaran, dalam penyembahan yang bebas dan murni. Mereka tahu siapa diri mereka, makhluk Allah yang hanya hidup oleh kasih-Nya. Dan dalam kebenaran itulah mereka menyembah dengan sukacita. Kita pun dipanggil untuk menyembah seperti itu bukan karena takut, tetapi karena cinta. Kita menyembah karena kita mengenal diri kita sebagai anak-anak Bapa yang dikasihi, yang dikehendaki untuk hidup kekal dalam pelukan Tritunggal. Saudara-saudari, kita hidup dalam dunia yang sering menyembah yang besar,
yang kuat dan yang hebat. Tetapi Kristus hari ini mengajarkan hal yang sebaliknya. Barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Marilah kita minta rahmat hari ini untuk memiliki hati seperti anak kecil yang percaya tanpa syarat, melihat Yesus sebagai pelindung dan sahabat sejati kita, menyembah dengan hati yang bebas dan sederhana, kembali kepada kasih Bapa yang selalu menunggu kita pulang. Semoga dalam kesederhanaan iman, kita menemukan kebesaran sejati di hadapan Allah. Tuhan Yesus memberkati Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat resahku. Mari kita menghayatinya di dalam